To be honest, buat dari sudut pandang bank ya, dulu kita melihat inovasi-inovasi perusahaan-perusahaan baru seperti ini tuh, kita tuh takut. Kita harus bagaimana caranya supaya kita bisa se-agile mereka gitu. Beberapa resiko dari produk digital itu yang kemudian memang harus ketika mendesain produknya kita harus aware gitu, bahwa itu akan terjadi dan bagaimana cara mitigasinya. Good day Avenuers, kembali lagi di Avenue Podcast Projection, Project Management in Online Network. Apa kabar Avenuers? Semoga hari-hari Avenuers selalu sehat dan tetap semangat ya. Dan hari ini Melanie ditemani oleh salah satu narasumber yang hebat. Beliau merupakan seorang digital product manager di salah satu bank yang ada di Indonesia dan juga sudah berpengalaman selama 4 tahun di industri perbankan. Yaitu adalah Mas Muhammad Gozi Ulhaq yang ada di samping saya pada hari ini. Selamat siang Mas Gozi. Selamat siang, gitu. Halo semua Avenuers. Gitu. Baik. Apa kabar hari ini Mas Gozi? Alhamdulillah baik. Oke, tetap semangat ya. Ya. Nah, Mas Gozi, kita langsung ke topik yang pada hari ini kita pengen bahas nih. Kita pengen bahas tentang background-nya Mas Gozi juga yang ada di industri perbankan, yaitu kita pengen bahas tentang industri perbankan dan juga fintech, seperti itu. Nah, boleh di-share dulu nih pengalaman Mas Gozi. Tadi kan sudah disebutkan bahwa sudah 4 tahun ya. Kira-kira Mas Gozi tuh dulu pengalamannya di industri perbankan itu dan sebagai digital product manager itu seperti apa? Peran dan juga job-nya. Oke, halo Avenuers, sebelumnya saya terima kasih udah diundang ke podcast ini. Jadi sedikit mengenai background saya gitu. Jadi dulu sebenarnya waktu kuliah sudah beberapa kali ngambil dapat project dari beberapa perusahaan besar ya gitu. Sebagai kontraktor gitu, dari sempat memegang project dari Apple dan Google gitu. Terus ketika balik ke Indonesia dapat terima kerja di salah satu bank swasta gitu, dan kemudian di situ banyak role saya adalah mengembangkan produk-produk digital yang terkait dengan produk-produk finansial gitu, terutama perbankan. Jadi beberapa inovasi-inovasi digital yang mencoba untuk dikeluarkan oleh bank tersebut. Nah, saya berperan sebagai project manager untuk deliver produk-produk tersebut. Nah, tadi sudah disampaikan juga bahwa fokusnya ke digital produknya ya? Iya, betul. Digital produknya. Baik. Nah, di sini berarti kan digital produk itu kan pasti banyak inovasi-inovasi yang baru ya, Mas Gozi? Betul, betul. Banyak banget. Iya. Banyak banget. Seperti yang kita tahu bahwa banyak berjamuran seperti e-wallet, dan seperti kayak GoPay, atau misalnya OVO, Flip, dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya dari sisi bank itu sendiri melihat inovasi ini, apakah masuk ke dalam risk management atau tidak nih, Mas Gozi? Oke, pertama terkait dengan produk-produk yang disruptif ya kita sebutnya ini ya, startup-startup baru gitu. To be honest, buat dari sudut pandang bank ya, dulu kita melihat inovasi-inovasi perusahaan-perusahaan baru seperti ini tuh kita tuh takut gitu. Karena kita ngelihat bahwa mereka itu sangat agile ya gitu, terus kemudian produknya tech savvy gitu kan, terus UI UX-nya bagus, terus mereka benar-benar nge-tap market share yang belum pernah atau nggak berani bank ambil sebelumnya gitu. Jadi sejujurnya kita takut gitu. Dan kemudian kita waktu itu ngelihat sebagai kita cukup cemburu gitu, karena kalau industri perbankan itu regulasinya ketat sekali, sedangkan kalau fintech atau startup itu ya mereka ada ide gitu, mereka hajar-hajar aja gitu. Belum ada regulasinya gitu. Kalau mereka udah jalan dan besar, baru dibikin tuh regulasinya. Sedangkan kita sebaliknya itu, kita nggak bisa jalan kalau nggak ada regulasinya. Terus kita juga ngelihat bahwa ini sebenarnya adalah katalis lah buat bank melakukan transformasi digital gitu. Dulu tuh kayaknya inovasi bank tuh gitu-gitu aja gitu ya. Saya pernah ikut di sebuah konferensi gitu terkait, kalau nggak salah ada 5 bank di Indonesia, 5 bank besar yang mengenalkan mengenai produk digital mereka gitu. Saya bisa bilang 5-5-nya sama. Gitu. Jadi apa yang mereka develop, apa yang mereka mau buat ke depannya itu sama persis gitu. Kita mungkin dengan kehadiran dari fintech itu sebenarnya kayak jadi membuat ide gitu, terus kemudian membuat secara internal kita melakukan transformasi digital buat kita sendiri gitu. Itu dulu gitu. Sekarang kita ngelihatnya sebagai kita berterima kasih gitu. Karena sebenarnya apa yang mereka lakukan itu edukasi masyarakat Indonesia gitu, meningkatkan literasi keuangan masyarakat Indonesia gitu. Jadi kita tidak perlu sesusah itu mengkampanye cara misalkan transfer atau kemudian melakukan pembayaran digital gitu, karena GoPay dan OVO sudah melakukan itu secara masif gitu.
Terus kita juga melihatnya ini sebagai mitra gitu. Jadi dulu kita melihat sebagai kompetitor gitu, tapi kita sekarang melihatnya ini sebagai mitra untuk bisa berkembang bersama gitu. Berarti dari pihak bank itu sendiri, apakah ini sebuah tantangan atau mungkin bisa sebagai support nih? Kira-kira kalau misalnya itu termasuk tantangan juga, kira-kira apa tuh tantangan yang difokuskan? Kita melihatnya sebagai tantangan gini, kita harus bagaimana caranya supaya kita bisa se-agile mereka gitu. Gimana kita juga bisa membuat produk sebagus mereka gitu. Itu tantangan utamanya ya gitu. Karena secara dipikir-pikir bank itu kita sudah ada duluan. Kita sudah memiliki pengalaman lebih banyak secara modal dan secara resource sebenarnya kita lebih daripada startup-startup kecil itu gitu. Teorinya bisa gitu. Nah, itu yang kita sebut tantangan gitu. Terus yang kemudian yang kedua, setelah dipikir-pikir gitu, sebenarnya ada beberapa startup atau fintech yang sebenarnya itu bisa kita masukkan dalam ekosistem kita gitu. Jadi ke depannya tuh bank-bank itu inovasinya selalu mengarah ke pembentukan ekosistem gitu. Siapa yang memiliki ekosistem paling besar gitu, dia yang bisa win the market. Kurang lebih seperti itu. Di dunia industri perbankan itu sendiri, apalagi Mas Gozi juga sebagai ex-project manager ya di digital product manager yang ada di industri perbankan, kira-kira pernah gak sih untuk menciptakan hal-hal yang berinovasi baru nih di dulu pas saat masih bekerja gitu, dan apa kira-kira yang pernah diciptakan? Oke, jadi secara umum kan ya ada dua strategi inovasi yang dilakukan bank, defensif sama ofensif. Jadi kalau defensif itu adalah bagaimana bank bisa mengejar ketertinggalan mereka dengan fintech yang ada. Sedangkan ofensif adalah bagaimana kita masuk menciptakan istilahnya blue ocean gitu, menciptakan market baru. Jadi kurang lebih tuh eksekusinya bank akan membuat startup yang under mereka, jadi semacam innovation arm-nya gitu, buat startup under mereka yang kita support gitu, itu yang mereka lakukan. Nah, dulu itu saya banyak masuk ke area defensifnya. Gitu. Jadi mengejar ketertinggalan gitu. Jadi perusahaan tempat saya bekerja bukan yang pertama melakukan inovasi di market gitu. Dulu saya berpikir bahwa kenapa kita jadi ketinggalan ya gitu. Tapi kalau misalkan lihat sekarang gitu, ternyata ya masing-masing punya strategi dan risiko yang berbeda-beda. Jadi dulu saya pernah membuat bagaimana caranya kita bisa buka rekening tapi tidak harus datang ke cabang. Gitu. Jadi itu kan berarti kita harus memahami proses yang sebelumnya bagaimana dan proses yang baru seperti apa gitu. Jadi orang bisa buka rekening lewat mobile banking dan setelah itu kita launch gitu ya kurang lebih 6 bulan gitu. Kita sadar gitu. Ternyata orang ketika mau buka tapi harus download aplikasi itu jadi stopper mereka gitu. Jadi kemudian kita pikirin lagi gimana caranya gitu. Terus kita bikin bagaimana sekarang bukanya melalui web. Jadi kalau misalkan ada kita buat campaign lewat YouTube, lewat iklan, itu istilahnya bisa marketingnya bisa nyampe gitu. Jadi bisa nge-link dari iklan-iklan tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, satu lagi, jadi waktu itu kita bikin semacam goal planner di mobile bankingnya. Bedanya adalah kalau yang di beberapa produk kompetitor, goal plannernya adalah berdasarkan tabungan. Jadi kita mau punya apa, terus kita masukin nabung, nanti dikasih tahu berapa persen sih gitu ya, berapa persen uang yang ada di kantong tersebut gitu untuk mencapai goal kita. Nah, ini kita ganti dengan tabungannya kita ganti dengan produk investasi. Jadi kita taruh deposito, beli reksadana, beli obligasi, kita sambungkan dengan goalnya. Dari situ kita kasih berdasarkan asumsi perhitungan pertumbuhan dananya berapa banyak gitu sampai atau berapa lama dia harus nambung dan nambahin hingga goalnya tercapai. Gitu. Jadi itu salah satu proyek yang pernah saya buat dan saya dan tim buat seperti itu. Nah, dari penjelasan atau produk-produk yang pernah Mas Gozi kerjakan proyeknya, ini muncul pertanyaan yang menarik nih bagi saya. Digital produk itu kan tidak lepas dari anak-anak zaman sekarang ya. Nah, bagaimana untuk cara mengenalkan ke orang-orang yang memang sudah pernah mendahului kita nih? Untuk mengenalkan produk-produk baru seperti yang tadi, bisa membuka rekening melalui online, itu nanti bagaimana tuh untuk pengenalan kepada orang-orang yang zaman-zaman dulu? Oke, ini jadi salah satu resiko yang perlu kita hitung. Jadi ketika kita membuat sebuah produk digital itu, kita sebelum itu udah ada risetnya tuh, misalkan berapa persen yang bakal pakai produk ini itu. Jadi kita udah tahu dulu nih kita punya data profil nasabah kita.
Jadi berapa yang umurnya sekian tahun, berapa yang umurnya sekian tahun, berapa banyak mereka naruh duit di kita gitu. Dan bagaimana produk ini nanti dari situ kita bisa tahu gitu, produk ini mau diarahkan buat siapa gitu. Jadi buat orang-orang yang misalkan dikatakan sudah berumur ya gitu, tentu kita siapkan layanan yang lain gitu. Tapi untuk yang layanan-layanan ini memang kita khususkan untuk kita targetkan untuk memang anak-anak muda yang mereka sudah digital savvy gitu. Tapi itu pun juga terkadang masih ada isu gitu terkait dari penggunaan teknologi. Terus kemudian kalau ini lebih spesifik terkait digital produk ya kita harus perhatiin nanti itu Android versi berapa, HP-nya apa gitu. iPhone, kalau di iPhone gimana gitu. Itu salah satu tantangan ya kalau misalkan kita mau bikin produk digital gitu. Karena bisa jadi nanti ada orang, ini kok nggak jalan di sistem ini gitu. Kita belum pernah tes di device itu sebelumnya gitu. Tapi katakanlah kita sudah memetakan 90% target market kita itu bisa terbantu dengan adanya produk ini gitu. Sisanya kita accept sebagai risiko yang harus di-tackle secara manual. Seperti itu. Oke, baik, luar biasa sekali. Berarti memang sudah di-riset dan sudah dipikirkan secara matang ya dari awal. Betul. Dari awal sudah planning, sudah harus persiapkan dengan matang. Baik, keren banget nih Mas Gozi. Nah, berarti di sini kalau boleh tahu seberapa sering dan seberapa besar sih Mas Gozi? Misalnya kita lihat dari industri perbankan nih, mereka melakukan perubahan untuk pengembangan produk yang ingin diciptakan itu seberapa sering atau seberapa besar yang dilakukan untuk menghadapi kompetitor? Jadi kalau secara umum kita tuh punya berbagai macam plan ya gitu, rencana ketika kita mendesain produk digital apa yang pengen kita buat. Kita ada rencana jangka panjang gitu, cari blueprint lah katakanlah seperti itu. 5 tahun ke depan itu teknologi apa yang perlu kita riset gitu, apa yang perlu kita capai. Terus jangka menengah 3 tahun gitu, tapi biasanya adalah setahun gitu. Dalam 1 tahun kita udah decide nih mau apa. Dan rata-rata memang 1 tahun karena supaya produk itu boleh diluncurkan, kita tuh harus izin dulu, minta izin ke regulator gitu. Jadi kita harus kasih dulu nih kurang lebih nanti servisnya akan seperti ini gitu. Nanti dari regulator mengkaji, baru tuh keluar izinnya gitu. Secara paralel baru kita sambil kita develop produknya. Bisa jadi nanti akan ada kondisi di mana produknya sudah jadi secara teknis nih gitu. Tapi kita nggak bisa naikkan atau kita nggak bisa publikasikan karena izinnya belum turun. Gitu. Tapi karena kita memang sifatnya adalah mengadopsi agile ya untuk produk-produk yang kita keluarkan, kita bisa execute rata-rata, kita bisa lakukan fitur baru itu 3 bulan sekali gitu. Tapi kita pun juga melakukan riset terhadap market gitu. Jadi apa yang hits, apa yang ngetrend gitu. Sesuatu yang pengen dieksekusi secara cepat gitu. Karena memang secara project management itu kita menggunakan agile, itu bisa dilakukan. Jadi tiba-tiba direkturnya punya ada ide nih gitu bikin itu gitu. Tolong bikin ini gitu. Ya udah kita bisa lakukan itu. Gitu. Jadi berdasarkan ad hoc, tapi secara umum sih per 3 bulan kita rilis sebuah produk baru gitu. Seperti itu. Per 3 bulan dan juga jalannya berarti berbarengan ya? Betul, jalannya berbarengan. Tapi memang tantangannya adalah kita tidak rilis suatu produk yang perfect. Gitu. Dalam artian bukan tidak siap dipakai ya, tapi lebih kepada hanya partial aja gitu. Misalkan kita meluncurkan produk yang kecil-kecil gitu. Misalkan jadi nggak dalam satu aplikasi jadi gitu, nggak, tapi kita mengeluarkan fitur baru, ngupdate sesuatu gitu. Itu yang kemudian kita keluarkan seperti itu. Nah, tadi sudah disampaikan juga banyak tantangannya seperti perizinan, juga seperti dan lain sebagainya memang kadang-kadang suka menghambat dari pengeluaran dari si produknya tersebut ya. Nah, kira-kira ada nggak risiko dan juga tantangan yang lain nih yang sering terjadi di dunia perbankan, khususnya di digital product, dalam pengeluaran produk-produk yang ingin dikeluarkan? Oke, sebenarnya ada ya. Jadi tantangan utamanya itu tadi yang pertama, kalau kita rilis produk per 3 bulan gitu kan. Itu kan kita rilis bisa jadi tujuan utamanya adalah untuk riset di market gitu. Karena jangan sampai kita nanti udah jor-joran mengeluarkan invest untuk bikin produk atau kemudian mengeluarkan biaya marketing. Intinya produk dikeluarin harus dimarketingin kan gitu, harus ada iklan dan sebagainya. Jangan sampai ternyata kita salah strategi gitu. Itu yang kemudian kenapa salah satu strateginya kita mengeluarkan produk itu dalam waktu 3 bulan untuk ngetes reaksi dari market. Kalau suka gitu, kita lanjutin gitu, kita upgrade gitu sesuai dengan plan. Tapi kalau misalkan enggak, ya udah bungkus gitu. Oke, jadi gitu. Pernah ada
produk-produk yang dibungkus juga? Ada Oke. gitu, dan itu sebagai seorang product manager ya nggak boleh sakit hati gitu. Oke. Gitu artinya kita nggak ada keterikatan khusus gitu ya dengan dengan produk tersebut gitu, sehingga kita jadi baper gitu kalau produknya dibungkus gitu. Tapi ya it's part of dari bisnis gitu. Justru kalau dibungkus lebih awal jangan sampai itu jadi problemnya jadi malah bikin lebih besar. Betul. Terus satu lagi itu terkait dengan teknologi gitu ya. Digital product itu membuka potensi terkait dengan cyber security sama social engineering gitu. Jadi dulu pernah ada kasus di mana karena bisa buka rekening tanpa datang ke cabang gitu kan. Berarti kan proses pemeriksaannya itu via video. Betul. Ada tuh yang mencoba menggunakan KTP palsu, dan kemudian mereka ada yang karena rekeningnya sudah terbentuk gitu, terus mereka melakukan penipuan di pinjol. Jadi mereka udah transfer ke rekening itu duit hasil pinjolnya, tapi kemudian mereka karena belum bisa diverifikasi, duitnya nggak bisa dikeluarin. Nah itu orangnya akan marah-marah dan komplain, ngerasa bahwa saya udah punya uang di di tabungan itu kok nggak bisa dikeluarin. Itu kan juga ada resiko reputasi kalau kita nggak menghandle-nya dengan benar gitu. Nah itu salah satu resiko yang kemudian mungkin dihadapin. Atau satu lagi itu terkait dengan dulu kita sempat pakai teknologi machine learning ya, buat namanya alternative credit scoring. Jadi kita coba combine, ngambil beberapa data alternatif gitu, keluar dari cara-cara yang biasa. Misalkan kita lihat dari cara kalian pakai Gojek spendingnya gitu, untuk nentuin bahwa kalian tuh boleh dikasih pinjaman apa enggak gitu. Tapi beberapa ada yang tepat sasaran, beberapa pun juga tidak tepat sasaran gitu. Beberapa resiko dari produk digital itu yang kemudian memang harus ketika mendesain produknya kita harus aware gitu, bahwa itu akan terjadi dan bagaimana cara mitigasinya. Kunci paling utama untuk mengatasi dari tantangan tersebut apa nih solusinya? Solusinya ya, pertama yang jelas memang harus ada preparation ya gitu. Jadi kita memang udah tahu di awal gitu bahwa ini tuh akan terjadi gitu. Terus kemudian kalau misalkan terjadi, mitigasinya apa gitu. Itu jadi udah harus disadari dulu nih di awal gitu, bahwa kita udah mempertimbangkan gitu bahwa kalau kita maju resikonya begini, resikonya oke nggak nih untuk kita bisa mitigasi. Kalau misalkan bisa mitigasi, baru project itu lanjut gitu. Tapi kalau memang nggak bisa dimitigasi, ya udah kita nggak mau ngambil risiko gitu, atau kemudian kita harus pivot idenya gitu. Jadi memang sejak awal sih gitu, sejak awal terkait planning itu yang nomor satu gitu. Baik, keren banget Mas Gozi untuk penjelasannya. Jadi yang paling penting juga harus manajemen risikonya juga harus diperhatikan. Betul banget. Betul sekali, keren banget Mas Gozi. Nah Mas Gozi, kita sudah di penghujung acara nih. Boleh dikasih closing remark kepada teman-teman Avenuers yang memang mungkin ingin terjun ke dunia industri perbankan atau tertarik menjadi digital product manager atau misalnya officer. Kira-kira boleh kasih tips and tricksnya dari Mas Gozi, silakan. Oke, tips and triknya kalau kalian pengen nanti menjadi seorang product manager ya gitu. Tentu pertama kalian harus paham dulu mengenai bisnis prosesnya gitu. Jadi digital ini sebenarnya atau teknologi ini sebenarnya hanya sebagai alat aja gitu. Alat kita untuk menjadikan sesuatu itu menjadi lebih mudah dan diakses lebih mudah gitu. Tapi pemahaman terkait bisnis prosesnya inilah yang kemudian menjadi penting gitu. Jadi apapun itu gitu, pahami dulu bisnis prosesnya sehingga nanti ketika kita mendesain produk atau kemudian kita menjalankan proyeknya, kita udah tahu nih apa yang akan terjadi, risiko apa yang akan muncul gitu. Jadi sehingga kita udah lebih siap nih dan produknya dan proyeknya bisa deliver dengan baik gitu. Keren banget Mas Gozi. Terima kasih banyak Mas Gozi atas penjelasannya. Sama-sama. Teman-teman Avenuers, jangan lupa untuk selalu like, komen, dan juga subscribe. Dan bagi teman-teman Avenuers yang pengen belajar project management atau tadi kita bahas tentang manajemen resiko, boleh klik link di bawah ini di avenue.co.id untuk teman-teman yang pengen tahu atau belajar lebih lagi tentang project management. Dan sekali lagi terima kasih Mas Gozi. Sama-sama. Baik, nanti kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Sampai jumpa.